Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Roma. Kali ini kita belajar materi terkait dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Jadi pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena hingga proses terjadinya dengan jelas dan logis. Yang berikutnya, fakta dan opini. Fakta adalah keadaan yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, sedangkan opini, pendapat, pikiran, ataupun pendirian. Ciri-ciri teks eksplanasi: memuat informasi berdasarkan fakta. Yang kedua, menceritakan proses terjadinya fenomena. Yang ketiga, informasi yang dimuat bersifat keilmuan, misalnya tentang sains. Yang berikutnya, struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah identifikasi fenomena. Jadi mengidentifikasikan sesuatu yang akan diterangkan. Yang kedua, menggambarkan tentang rangkaian kejadian. Dan yang terakhir, ulasan atau review penutupnya. Unsur bahasa teks eksplanasi: yang pertama, konjungsi kausalitas. Yang kedua, konjungsi kronologis. Ketiga, keterangan waktu. Keempat, penggunaan kata ganti langsung. Dan yang kelima, kata kerja pasif. Berikutnya kita akan melihat sebuah lagu terkait dengan 25 Nabi. Silakan. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Anak-anak soleh solehah, ini adalah video berita di Metro TV pada tanggal 26 bulan Desember tahun 2004. Gempa bumi yang dahsyat disertai dengan tsunami
di Nanggro Aceh Darussalam. Dan sebelum video ini pun teman-teman melihat lagu agar kita mencintai dan mengenal Nabi-Nabi Allah, ya, perlu kita ketahui bahwa setiap kelahiran para nabi ada kejadian fenomenal. Misalnya pada masa Nabi Adam alaihissalam terjadi fenomena sosial yakni pembunuhan. Pada masa Nabi Nuh alaihissalam terjadi fenomena alam berupa banjir yang dahsyat. Pada masa Nabi Lut alaihissalam terjadi fenomena alam berupa letusan gunung berapi. Kita sebagai manusia hendaknya memikirkan hikmah dan pesan apa yang dapat kita pikirkan agar tidak memancing terjadinya fenomena yang merugikan untuk terjadi lagi, yakni dengan cara tetap berperilaku hidup positif. Nah, hari ini kita akan masuk pada materi yang baru, yaitu teks eksplanasi. Bagian A, mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi. Sebelum mengidentifikasi, tentunya kita harus memahami dulu apa pengertian dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses-proses atau tahap-tahap yang menjadi bagian dari sebuah informasi, baik yang bersifat alami maupun yang terjadi dengan campur tangan manusia. Secara mudah, teks eksplanasi dapat diartikan teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu, bisa berhubungan dengan alam, sosial, atau budaya. Tujuan teks eksplanasi adalah menjelaskan tahapan, langkah, atau proses, dan memberikan alasan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi memaparkan suatu proses terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Misalnya, proses terjadinya tsunami, proses terjadinya hujan, atau proses terjadinya gempa bumi. Ciri yang kedua, teks eksplanasi didominasi fakta. Ciri yang ketiga, teks eksplanasi menggunakan istilah-istilah untuk mendukung pemaparan proses terjadinya sesuatu. Misalnya, pada teks eksplanasi tentang proses terjadinya hujan, maka ada istilah-istilah tertentu dalam bidang geografi mengenai hujan, misalnya evaporasi dan lain sebagainya. Yang keempat, bersifat ilmiah atau mengandung pengetahuan. Yang kelima, sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Jadi hanya menginformasikan, oh begini loh proses terjadinya hujan, begini proses terjadinya gempa bumi. Jadi tidak bermaksud untuk memengaruhi pembaca. Berikutnya, diawali dengan pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Demikianlah materi tentang teks eksplanasi bagian pertama. Sampai jumpa pada materi eksplanasi bagian kedua. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.